Baik, kita mulai ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan di pertemuan kali ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Saya minta kepada KM untuk memimpin doa. Baik Bu, marilah kawan-kawan kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Sudah Bu. Terima kasih KM sudah memimpin doa dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Saya Ibu. Ya, Dina. Iya, jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh kerja sebagai permohonan untuk mendapatkan pekerjaan, Bu. Bagus. Berarti teman-teman masih ingat ya mengenai surat lamaran pekerjaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yang masih sama, namun kita lebih difokuskan pada penggunaan tata bahasanya dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Bagaimana penggunaan bahasa yang baik, bagaimana penyusunannya yang baik. Jadi diharapkan surat lamaran pekerjaan tersebut dapat diterima dengan baik oleh perusahaan-perusahaan yang dituju. Saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Sudah terlihat atau belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian, surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja tentunya untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang dituju. Kemudian adapun unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini ada beberapa unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada menggunakan bentuk surat yang standar atau surat yang pada umumnya, menggunakan bahasa yang baik dan benar, kemudian menggunakan kata-kata yang sopan, tulisan mudah dibaca dan sesuai kaidah ejaan, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat, dan yang terakhir menggunakan kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Bentuk surat yang standar merupakan bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat informal atau surat resmi. Dalam surat lamaran, pekerjaan yang dinyatakan secara jelas bahwa seseorang sedang melamar atau seseorang sedang memohon posisi pada instansi atau perusahaan tertentu. Jadi jelas surat itu ditujunya kepada siapa, oleh siapa gitu. Kemudian ada menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele. Jadi menggunakan kata-kata yang tidak bertele-tele ini bisa membuat seseorang yang dituju kita membuat surat untuk suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu membaca surat lamaran pekerjaan kita tidak membosankan gitu. Jadi kita harus to the point, padat dan rinci. Itu maksud dari kita menulis surat lamaran itu untuk apa gitu. Kemudian menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran pekerjaan harus sopan, sederhana, dan ringkas. Mengutip dari Tik Smart Bahasa Indonesia 2007 karya Ismail Kusmayadi,
Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau bersifat merendahkan martabat sendiri. Jadi kita harus menjunjung kita harus pede gitu dengan surat lamaran pekerjaan kita, dengan isinya, kita bisanya apa, kita menginginkan apa gitu. Jadi kita jangan berbelas kasihan atau malah menurunkan martabat kita sendiri gitu. Kemudian ada tulisan mudah dibaca dan sesuai kaidah ejaan. Surat lamaran kerja seharusnya rapi dan bersih. Kesalahan penulisan atau coretan akan menimbulkan citra bahwa orang yang melamar pekerjaan kurang rapi dan ceroboh. Sesuai kaidah ejaan maksudnya penulisan sesuai dengan ketentuan ejaan. Ejaan yang dimaksud adalah ejaan yang disempurnakan oleh EYD. EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Jadi di sini tulisan itu merupakan cerminan dari orang yang melamar atau orang yang membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi sebisa mungkin kita menulis surat lamaran pekerjaan itu harus rapi, bersih, dan benar-benar jelas gitu. Kemudian ada melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Semua harus jelas seperti tempat di mana, tanggal berapa, alamat kita di mana, pembukaannya, salam, segala macam, isi surat, maksud tujuan kita menulis surat tersebut, salam penutup, terima kasih, tanda tangan, dan nama terang kita untuk membuktikan siapa penulis surat tersebut. Kemudian ada menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemudian kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke ada contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa terlihat ya contoh suratnya? Apa kurang jelas? Jelas, Ibu. Nah, sekarang saya akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama ada Dimas, Ayu, dan Devi. Kelompok kedua, Dina dan Asifa. Saya beri waktu kalian 15 menit untuk mencermati surat lamaran pekerjaan tersebut, dan masing-masing kelompok menyebutkan unsur kebahasaan yang sesuai dengan surat lamaran pekerjaan tersebut. Saya beri waktu 15 menit ya kalian untuk mencermati surat lamaran pekerjaan ini. Dibaca, dicermati, dipahami isinya apa saja, maksud tujuannya apa saja, Baik, apa yang sudah Ibu. dijelaskan. Siap. Baik, Bu. Baik, Bu.
Baik, sudah 15 menit ya teman-teman. Kelompok pertama silahkan dipaparkan apa saja yang sudah kalian temukan dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Dimulai dari kelompok pertama terlebih dahulu ya. Dimas, silahkan. Mulai dari kelompok pertama. Baik Bu, saya Dimas dari kelompok 1 menemukan bahwa bentuk surat yang standar maksudnya surat lamaran yang dibuat yang sudah menggunakan format standarnya Bu. Jadi maksudnya itu bahwa bentuk surat yang standar itu maksudnya surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar Bu. Selanjutnya, boleh dilanjut kelompok itu yang lain. Ayu mungkin boleh. Iya Bu, saya Ayu dari kelompok 1 menemukan bahasa yang baik dan benar dibuktikan dengan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah bahasa yang baik, seperti surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah bahasa yang baik seperti penulisan kalimat perincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan koma Bu. Oh iya, baik-baik. Bagus-bagus pemaparannya. Kemudian selanjutnya, saya Devi dari kelompok 1 menemukan bahwa kata pengantarnya jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran karena informasi lowongan bersumber dari media massa. Pelamar menyantumkan sumber di awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. baik, terima kasih pemaparan mengenai unsur-unsur kebahasaan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, yang sudah kelompok 1 temukan. Pemaparan kalian sudah bagus dan tepat. Selanjutnya, kelompok 2, apa saja yang sudah kalian temukan? Saya Bu. Jadi kelompok saya menemukan bahwa penyampaian maksud surat pada isi surat sudah tepat, sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar pekerjaan. Namun ada sedikit yang kurang jelas yaitu penyampaian pada posisi yang diinginkan. Baik, bagus-bagus. Selanjutnya, Saya Bu. ya Siva boleh. Ya, saya Siva dari kelompok 2 menemukan tentang pemakaian tanda baca pada penutup surat. Nah, pada penutup surat itu seharusnya setelah kata pemimpin itu diikuti tanda baca koma, Bu. Bagus, sudah tepat sekali penyampaian kalian. Berarti sudah pada paham semua ya mengenai unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Apa masih ada yang belum paham atau jelas mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Jelas, Ibu. Sudah paham, Bu. Baik, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cerita sejarah. Sebelum itu, saya akan memberi tugas. Masing-masing dari kalian membuat surat lamaran pekerjaan untuk perusahaan, perusahaan yang dituju, jabatan, atau sebagainya itu bebas, kalian tentukan sendiri. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik, sama-sama. Oke.